Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar morfologi. Sebelumnya, saya dan rekan saya dari kelompok 2 akan membahas tentang dasar-dasar morfologi. Saya Triwidianto dan rekan saya Wisnu Bima Prakoso. Apa itu morfologi? Morfologi sendiri merupakan proses pembentukan kata karena terjadi pengimbuhan, reduplikasi, penggabungan antar dua unsur kata atau disebut pemajemukan dan sebagainya. Kalau dari kata ahli, merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk struktur kata serta pengaruh dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata dan dampaknya pada kategori kata dan maknanya. Menurut Ramlan pada tahun 1987 halaman 2. Kalau menurut Kristal tahun 1980 merupakan cabang ilmu tata bahasa yang menganalisis struktur dari kata dan bentuknya terutama lewat penggunaan morfem. Menurut Abdul Qair sendiri pada tahun 2015 ialah proses mengubah laksem yang ada atau proses pembentukan sebuah kata yang berbeda makna dengan cara menghubungkan morfem satu dengan morfem yang lain. Contoh morfologi sendiri adalah sebagai berikut. Daftar morfologis. Morfologis atau secara lazimnya disebut sebagai proses pembentukan kata dari Septia tahun 2018, sedangkan menurut Qair pada tahun 2008, Junaiyah dan Arifin pada tahun 2008 ialah proses morfologis dibagi dalam beberapa jenisnya, di antara lain 1. Derivasi zero, 2. Reduplikasi, 3. Pemajemukan, 4. Abreviasi, 5. Konversi, dan 6. Afiksasi. Derivasi zero merupakan proses dari morfologis yang mengubah laksem tunggal menjadi kata tunggal. Misalnya kata air adalah laksem tunggal. Air dapat berubah menjadi air versi kata tunggal. Reduplikasi merupakan proses pengulangan bentuk, entah seluruh atau sebagian, baik menggunakan variasi dari morfem atau tidak. Menurut Ramlan pada tahun 2019 halaman 63. Jenis reduplikasi: keseluruhan rumah menjadi rumah-rumah, sebagian daun menjadi dedaunan. Perubahan morfem: siswa menjadi siswa-siswi, dan dengan pengimbuhan main menjadi bermain-main. Pemajemukan. Pemajemukan merupakan kedua kata tersebut apabila digabungkan akan membentuk sebuah makna baru. Menurut Ramlan pada tahun 2009 halaman 86. Jenis versi cair pemajemukan seperti sederajat koordinatif, bangun tidur, tidak sederajat subkoordinatif, soto ayam, menghasilkan istilah, angkat beban, pembentuk idiom, banting tulang, atau kerja keras, mencari nafkah, dan menghasilkan nama seperti Selat Sunda. Ciri versi Nasuka dan kawan-kawan. Kedua unsur dari kata majemuk membentuk atau merujuk atau menimbulkan kata arti baru. Seperti lubang hitam merupakan suatu objek alam semesta, suatu benda, atau kata satu pengertian. Hubungan dari kedua unsur tersebut benar-benar rapat sehingga posisinya tidak akan bisa dipertukarkan atau bolak-balik. Contoh versi majemuk Hari Kartini tidak bisa diubah Kartini Hari. Ciri versi Nasuca dan kawan-kawan. Hubungan unsur sangatlah erat sehingga tidak bisa disisipi oleh unsur lain. Contoh pistol mainan sebagai bentuk majemuk yang berbeda maknanya. Maknanya sendiri tidaklah sama dengan pistol mainan, pistol dan mainan, ataupun pistol dari mainan. Hubungan antara kedua unsur rapat sehingga jika dihubungi oleh afiks atau harus kena pada seluruh kata dan tidak boleh disisipkan pada satu kata saja. Contoh tanggung jawab jika diafiksasikan bisa menjadi pertanggungjawaban, ditanggung-jawabi. Kedua hasil afiksasi tersebut tidak boleh menjadi seperti pertanggungjawab,
menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab jawabi. Abreviasi. Menurut Krida Laksana tahun 2007 halaman 159 mendefinisikan abreviasi ialah proses penanggalan beberapa bagian laksem atau kombinasi laksem sehingga jadilah bentuk baru yang statusnya adalah kata. Jenis versi Rumilah dan Cahyani. Konversi. Konversi ialah proses perubahan jenis kategori kata menjadi jenis kategori kata lain tanpa mengubah bentuk dari kata dasar. Afiksasi ialah sebuah kata yang berubah karena perubahan laksem dalam proses morfologis dengan penambahan afiks. Jenis afiksasi. Jenis afiksasi meliputi prefiks, sufiks, infiks, konfiks, dan simulfiks. Prefiks atau awalan. Prefiks sendiri ialah morfem gramatikal yang letaknya berada di depan sebuah kata. Menurut Eko Wardono tahun 2019. List prefiks ialah sebagai berikut. Sufiks akhiran. Sufiks ialah kata yang dibubuhi di belakang kata menurut Rumilah dan Cahyani tahun 2020. List sufiks ialah sebagai berikut. Infiks atau sisipan. Menurut Tukan pada 2006 halaman 33 berpendapat bahwa infiks ialah imbuhan struktural yang diletakkan di tengah sebuah kata dasar. List infiks ialah sebagai berikut. Konfiks atau dua imbuhan. Konfiks ialah hasil dari gabungan antara dua imbuhan, sufiks dan prefiks. Kedua hal itu melekat bersama-sama dalam bentuk kata pada posisi depan dan belakang kata. Menurut Romadi dan kawan-kawan pada tahun 2014. List konfiks ialah sebagai berikut. Fiks, imbuhan atau gabungan. Simulfiks atau imbuhan gabungan ialah dua imbuhan atau lebih yang mana pada kata dasarnya penambahan tidak secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Menurut Rumilah dan Cahyani pada tahun 2020 halaman 79. List simulfiks ialah sebagai berikut. What's the difference of konfiks? Terjadi apabila dua imbuhan pada kata akan menjadi tidak logis apabila dihilangkan salah satunya, depan atau belakang. Contoh, kecantikan, kecantik atau kecantikan. Simulfiks terjadi apabila kata dengan dua imbuhan depan belakang akan menjadi logis apabila dihilangkan salah satu. Contoh, perjalanan atau jalanan. Jenis morfofonemik menurut Cair. Pemunculan fonem. Munculnya fonem yang awalnya tidak ada. Contoh afiksme yang dibubuhi pada kata jual akan menjadi menjual. Bunyi sengau fonem N muncul padahal sebelumnya tidak ada. Pelesapan fonem. Hilangnya fonem dalam proses morfofonemik. Contoh afiks meng yang dibubuhi pada kata kejar akan menjadi mengejar. Fonem K dilesapkan. Jenis morfofonemik menurut Cair. Perubahan fonem. Perubahannya sebuah fonem atau bunyi. Contoh afiks ber pada kata ajar akan menjadi belajar. Fonem R berubah menjadi fonem L. Pergeseran fonem. Berubahnya posisi dari sebuah fonem dari suku kata ke suku kata lain. Contoh, selam. Se plus lam sebelum afiksasi I. Selam plus afiksasi I menjadi selami atau selami sesudah afiksasi I. Peluluhan fonem, luluhnya sebuah fonem dan disenyawakan oleh fonem lain dalam suatu proses morfologi. Contoh afiksme pada kata
panggang akan menjadi memanggang. Fonem P meluluh menjadi bunyi nasal M. Syarat luluhnya fonem. Rezi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.